kebocoran data pribadi. Kebocoran data pribadi. Era digital, keamanan data pribadi. Kebocoran data. Di zaman era digital ini, kebocoran privasi menjadi masalah yang sangat serius dan semakin mendesak. Dengan semakin luasnya perkembangan teknologi dan informasi, semakin rentan pula informasi pribadi dieksploitasi. Kebocoran privasi terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pencurian identitas atau penipuan finansial. Masalah utama yang dapat menjadi risiko bagi sekalangan orang adalah pencurian identitas yang dapat ditukarkan untuk tindakan-tindakan ilegal. Seperti kasus yang kami ambil dari salah seorang mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang mengalami kebocoran privasi. Untuk informasi yang lebih lanjut, ikuti kami sekarang. Baik, saat sekarang ini saya sedang bersama dengan narasumber dan teman-teman dari Universitas Bina Sarana Informatika ingin membahas tentang kebocoran privasi digital yang dialami oleh salah seorang mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Narasumber kita saat sekarang ini bernama Mas Andre Saputra. Mas Andre sehat? Ya, alhamdulillah Ya, sehat. Baik, dengan berkumpulnya teman-teman saya di sini ingin membahas tentang pengaruh kebocoran privasi yang dialami oleh Mas Andre sendiri. Saya Teguh Rizky Permana sebagai host ingin bertanya Mas Andre. Ini pertanyaan pertama. Oke. Kapan peristiwa ini terjadi dan dialami oleh Mas Andre sendiri? Oke, sebenarnya sih peristiwa kebocoran privasi ini tuh terjadi pada saat tuh saya lagi ada di bangku SMK. Pada saat itu kan karena saya mengikuti sebuah organisasi yang bernama MPK. Nah, jadi awal mula kejadian itu tuh karena salah satu anggota dari anggota MPK saya itu melakukan sebuah kebocoran privasi dapur. Jadi beliau screenshot percakapan yang ada pada grup kita di WA itu sehingga disebarkan ke halayak ramai, jadi sehingga menimbulkan perdebatan gitu. Jadi sangat memberikan atensi bagi yang lain sehingga organisasi kita itu ikut sorot. Baik, pertanyaan lainnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukarya. Kenapa kebocoran privasi tersebut bisa terjadi? Ya, oke, masuk karya nih, izin jawab ya. Kenapa tuh kebocoran privasi itu sempat terjadi itu karena pada saat itu kita mau ngadain yang namanya graduation. Graduation itu kan diadainnya pada saat kita kelas 12 mau kelulusan kan. Pada saat itu karena MPK itu merupakan sebuah organisasi yang mewadahi siswa-siswi yang menyuarakan apa keluhan siswa-siswi. Jadi eh, organisasi kami itu kayak merasa kami bertanggung jawab atas apa keluhan yang ada siswa-siswi. Pada saat itu keluhannya ya ialah eh, kelebihan dana dan kerancuan rancangan anggaran biaya yang dikeluarkan oleh komite dan pihak sekolah itu ke siswa-siswi gitu. Jadi ada beberapa rancangan anggaran dana yang itu merupakan sebuah apa ya, dana yang sebenarnya masih abu-abu gitu, tapi memakan waktu yang memakan biaya yang sangat besar gitu. Sepertinya ada yang di souvenir gitu. Menghabiskan dana hingga puluhan juta. Padahal kan kalau kita pikir-pikir kan souvenir itu kan mungkin semahal-mahalnya nggak mungkin loh nyampe segitu kan. Nah itulah akibatnya. Jadi kita mendiskusikannya di grup gitu kan. Kita memang sangat pada saat itu juga sangat kontra dengan hal itu. Dan kita juga menyuarakan keluhan-keluhan dari teman-teman kita bahwa anggaran itu sangat mahal karena anggaran total kita per orang itu 450.000 per orang. Sedangkan kan di sekolah kita kan nggak semuanya pukul rata perekonomiannya kan. Ada perekonomian yang di bawah, ada yang menengah dan ada yang di atas gitu. Nah, di situ kita lebih ke setuju dengan setuju dengan biaya-biaya lebih yang khusus didistribusikan buat yang nggak bisa bayar daripada untuk hal-hal seperti souvenir yang mahal itu kan. Nah, dari situ kita berdiskusi di sebuah grup emang khusus organisasi kita. Tetapi karena salah satu anggota dari MPK itu yang teman saya itu orang tuanya itu komite yang terlibat dalam pembuatan rancangan anggaran biaya itu, sehingga dia merasa terancam dan dia tuh kayak tidak setuju dengan apa yang kita katakan karena dia apa ya, yang membuat itu tuh ya orang tuanya gitu. Jadi
sehingga percakapan itu di screenshot melalui WhatsApp, itu dikirim ke grup guru dan juga dikirimkan ke grup komite yang dimana ada wali murid semua yang ingin menjalankan acara graduation tersebut. Dan akhirnya hal tersebut yang menjadi perdebatan, karena setelah kejadian itu kami dan dewan komite sama guru-guru itu berdebat di aula antara anak murid dan itu anak murid dan para orang tua. Oke, Mas Andre, sebelum saya bertanya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Tegar Tanjung. Saya ingin bertanya, eh, apakah acara tetap dilaksanakan setelah terjadi peristiwa tersebut? Ya, karena setelah itu ya Mas Tegar, setelah kejadian yang kata kita berdebat di aula itu, sebenarnya menurut saya sendiri pada saat itu yang menyaksikan, saya tidak terlalu menyuarakan suara saya, tetapi banyak yang mewakili. Menurut saya itu tidak menemukan titik terangnya, karena pada akhirnya acara tersebut itu tidak dilaksanakan karena pihak dari sekolah maupun komite itu sudah melarang keras adanya kegiatan tersebut karena mungkin merasa dilangkahi atau merasa di apa ngerasa diprotes gitu kan. Jadi ngerasa kayak ya udah, kalau misalkan memang kitanya tidak mau dan protes, jadi eh, dibatalkan saja. Padahal kan memang menyuarakan menyuarakan aspirasi ataupun pendapat itu kan memang emang punya hak setiap warga Indonesia kan gitu. Kalau misalnya kayak gitu kan berarti anti kritik gitu. Jadi sehingga ya akhirnya kandas begitu aja, nggak jadi kita acara graduationnya di ya di situ gagal sih. Dan banyak juga yang menyayangkan sebenarnya, cuma ya mau gimana kan, udah dari keputusan sekolah. Baik, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan dari saya itu, oknum tersebut itu siapa dan apakah diberi hukuman setelah ketahuan kayak gitu atau gimana? Oke, sebenarnya tuh yang ngelakuin itu ya sebenarnya dari anggota kita sendiri yang tadi udah diceritain ya. Ya kalau misalkan ditanya ada nggak sih kayak hukuman atau sanksi sosial sama dia? Sebenarnya kan karena kejadian tersebut, jadi ada beberapa kubu ya. Jadi ada yang memang memihak untuk tidak yang tidak suka dengan orang yang protes, dan yang pihak yang menyuarakan hal yang harus disuarakan gitu. Jadi ada dua kubu nih. Nah, kalau sanksi kayak misalkan hukuman itu nggak ada, karena mungkin memang beliau kan di cover oleh, Ya, dilindungi dan dijamin oleh yang ya komite ya tadi komite tadi gitu. Karena ngerasa mempunyai diizinkan. privilege itu, jadi ya nggak ada kayak hukuman atau apa-apa sih. Jadi kayak ya udah, kayak abis itu juga udah begitu aja, kayak selesai begitu aja. Oke, oke, oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Perkenalkan, nama saya Alicia Nabila. Izin bertanya, dari kejadian tersebut dampak buat organisasi MPK-nya itu apa? Terus apa? Apakah ada kayak bahasa kasarnya selek antara si si yang ngaduin itu, yang ngasih privasi itu ke komite atau gimana? Oh ya, oke Kak Arisya, di sini saya jawab. Setelah kejadian itu memang apa ya, suasana yang ada pada organisasi tersebut tuh nggak lagi kayak dulu gitu. Karena memang sebenarnya nggak ketahuan kan awalnya gitu kan. Sebenarnya nggak ketahuan awalnya itu siapa yang ngebocorin dan siapa itu. Sehingga tuh kita kalau misalkan ada diskusi atau apa-apa tuh kayak nggak kayak dulu lagi. Kalau kayak dulu kan terbuka dan emang bener-bener kalau ada argumen atau apa langsung dikeluarkan. Tapi setelah kejadian itu, sayangnya kayak komunikasi yang ada di MPK itu jadi kayak terhambat gitu. Karena dari self protect, kayak kalau misalkan gue berpendapat ini atau apa, gue ngeri takut gue salah dan takut gue bakalan ada masalah ya, bakalan ada masalah baru lagi gitu. Jadi kejadian itu tuh membuat kita semua tuh jadi nggak iya, jadi apa ya, nggak komunikatif lagi jadinya, dan terhambat banget kalau ada event-event juga kayak ya bahasnya ya gitu seadanya gitu, dan penuh rasa apa ya, hati-hati sih, karena udah kejadian kayak gitu, jadi kita rasa saling percaya satu sama lain itu udah lama-lama tuh iya hilang gitu.
kayak gitu. Dan yang tadi yang beliau ini yang melakukannya tadi sudah tidak menjalani tugasnya sih sebenarnya habis setelah melakukan hal itu. Itu dikeluarkan apa mengundurkan diri sendiri apa gimana? Sebenarnya kita mau ngadain apa ya namanya? Pelarayan gitu kan dari kita sendiri untuk dia, dan kita nggak memojokkan juga sebenarnya. Karena kita pengen pengen tahu aja gitu salah kita di mana, salah di mana gitu. Kita sempat mau diskusi tapi dia nolak. Sebenarnya kita nggak mengeluarkan dia, tetapi dia lebih untuk mengeluarkan diri dia di organisasi tersebut gitu. Baik, ada pertanyaan lagi. Mohon izin Kak Andre, izin perkenalkan nama dan bertanya. Perkenalkan, nama saya Cisnul Sotimah. Saya mau nanya, bagaimana keadaan Anda setelah terkena kebocoran privasi digital ini? Bagaimana cara Anda menyikapi kejadian ini? Oke. Kalau dari saya pribadi itu dampaknya yang saya alamin itu jujur awalnya tuh di dalam sebuah lingkup sosial atau berteman itu saya emang apa ya, kayak yang menyerahkan kepercayaan saya kepada teman-teman saya gitu. Masa kayak apapun yang terjadi nggak mungkin lah teman saya sendiri gitu. Tapi setelah mengalami beberapa fase kehidupan yang kayak gitu ya, akhirnya diri saya ini lebih memilih untuk kayak menjaga, mengantisipasi aja sih, kayak gak nggak ada perasaan untuk mempercayai orang 100% gitu, dan tidak bisa berharap lebih kepada manusia aja gitu. Dan itu suatu bentuk apa ya, suatu bentuk penjagaan diri saya sendiri untuk tidak apa ya, agar nantinya nggak kejadian lagi kayak gitu gitu. Dan sebenarnya ini jujur ini menghambat proses saya berkomunikasi sama orang lain, karena saya kalau misalkan di lingkungan baru ataupun di sekitaran orang-orang yang baru itu jujur ada kaku karena hal itu, karena hal itu tuh apa ya, menimbulkan efek yang enggak sedikit sih, karena itu kan termasuk salah satu menurut saya bentuk-bentuk pengkhianatan kecil lah ya gitu. Jadi karena hal itu saya nggak mempercayai lagi, nggak memenuhi apa ya, maksudnya nggak percaya sepenuhnya lagi gitu untuk orang, pasti 50-50 aja sih. Kalau untuk menyikapinya sendiri ya semoga teman-teman di sana kan, teman-teman di luar sana, baik kayak di dalam ruang lingkup organisasi di sekolah, di kuliahan, ataupun di lingkungan rumah kayak Karang Taruna atau apa itu, eh, menurut saya apa ya, kita tuh karena kita generasi yang dimana era digital itu kan udah marak ya, dan kita pasti bisa lah untuk memilah gitu yang apa yang bisa kita apa ya, maksudnya kita operasiin gitu ke kehidupan yang baik kah atau yang tidak kah gitu. Jadi menurut saya sih apa ya, selagi kita dikasih kepercayaan sama orang lain itu jangan apa ya, ya jangan disia-siakan gitu, karena kepercayaan orang itu mahal. Eh, mau nanya lagi dong. Itu oknum itu ketahuannya gimana? Kan katanya kan satu Oh organisasi iya, kan? iya. Pasti kan tadinya itu kan nggak tahu kalau di misal kayak siapa nih yang ngebocorin ke komite kayak gitu. Terus taunya itu gimana? Jadi setelah beberapa melalui rapat itu, sebelum kita menyuarakan hak kita ke komite dan guru, ternyata ini yang lebih seram menurut saya, karena semua percakapan, obrolan maupun rekaman rekaman suara kita pas rapat itu pun di share sama beliau ke guru. Jadi pada saat itu saya sedang ada ujian akhir semester, lalu tiba-tiba saya itu dipanggil sama wakil kesiswaan, lalu ditanya tentang ketua MPK-nya siapa, karena di situ saya menjadi GBHO, nggak ketua. Lalu di situ akhirnya kita semua dipanggil dan kita dihadapkan ke ruang guru, ruang kesiswaan, dan di situ ditanya soal itu. Pada saat itu ketahuanlah di situ siapa yang eh, apa ya, membocorkan hal tersebut gitu. Tetapi sebenarnya guru saya juga apa ya, tidak menyebutkan siapa itu karena dilindungi dia gitu. Tapi kita tahu dari apa ya? Iya, karena di situ juga dia nggak terlalu apa, responsif kalau ngejawab apa-apa gitu. Kayak lebih ke read doang gimana.
Jadi dari situlah sumber ketahuannya kenapa bisa oh ketahuan nih dia sebenarnya. Baik Mas Andre, mungkin ini bisa disimpulkan kayak sebuah pengkhianatan dari orang terdalam ya, terdekat juga gitu. Iya. Iya. Untuk itu saya menyimpulkan atas ke peristiwa yang Mas Andre alami ini, jangan terlalu percaya sama orang terdekat kita karena tidak semua orang terdekat itu bisa menjadi teman. Iya, gitu. Kadang bisa menjadi musuh yang paling besar dalam kehidupan kita sendiri. Baik Mas Andre, dari teman-teman saya sudah cukup buat bertanya atau membahas tentang diskusi tentang kebocoran privasi digital ini. Saya Teguh Rizky Permana, sebagai host kali ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.